adalah SEMA nomor 9 tahun 1976, surat edaran Mahkamah. Tapi Pak, yang bingung saya kenapa semua pengaduan Pak Kaligis tidak ada yang nanggapin? Loh, Bapak nggak tahu aja. Ada yang tanggapin, tapi saya nggak masuk ke TV One, Pak. Oh gitu. Itu aja. Kalau sudah ditanggapin, kita diam-diam aja. Saripudin baru ditangkap bukan pengaduan Pak Kaligis. Termasuk, Pak. Tapi kan, ini kan saya cuma ngomong mengenai yang itu, Pak. Banyak yang itu. Masa saya mesti nguping ke Bang Karni ditangkap lagi. Nanti saya nggak bisa bela perkara. Padahal barangkali ini yang saya laporin cuma satu hakim. Makanya saya bilang, Hakim Arifin Tumpah itu integrasinya tinggi. Hakim Hatta itu baik, Pak. Nggak pernah terima duit dari saya. Dari ya, ya. Nggak pernah. Iya. Dia itu orang, jadi kita perlu duduk, kita jangan bilang belum, tidak pernah. Beda dengan belum. Itu banyak saya punya teman, saya bela hakim korupsi ada 2. Hakim Marnis dengan Supratini. Saya bela bebas semua itu. Jadi saya banyak bela hakim, cuma saya nggak kasih tahu sama Bang Karni. Nanti gitu sama kita terkenal, Bang. Jadi ya. Hakim lain Pak Kaligis banyak sekali yang saya kasih duit. Saya nggak pernah kasih duit. Enggak, katanya tadi Hakim Hatta tidak. Ya, hakim tidak pernah. Saya nggak pernah kasih duit kepada hakim itu yang sama. Jangan diterjemahkan salah, Bang. Ini bahasa Indonesia yang benar ini, Bang. Ya. Baik. Ya. Pak Kaligis, saya mau ke Saudara Johan, KPK. Saudara Johan? Ya, selamat malam, Pak Karni. Malam, Johan. Ya, siap. Saya mau tanya kepada Anda. Ya. Dengan Saripudin ini udah berapa hakim yang KPK tanganin? Kalau sampai hari ini baru 2 ya, yang dulu hakim di PT UN ya, yang juga tertangkap tangan oleh KPK menerima suatu uang dari pengacara. Dan sekarang yang kedua adalah hakim S ini menerima uang dari kurator itu. Jadi ada 2 Pak Karni dalam sepanjang ada KPK ya. Apakah KPK hanya bisa mengusut kalau itu ketangkap tangan? Saya kira dalam sejarah pemberantasan korupsi KPK dalam hal suap ya, penanganan kasus suap memang sebagian besar itu melalui proses tangkap tangan ya, tidak hanya kepada hakim. Saya kira ada juga beberapa ya ada di antaranya anggota DPR segala macam lah. Ya kan? Johan? Putus, Johan. Kayaknya Johan menyinggung DPR. Sebelum ke Mahkamah Komisi Yudisial, saya mau tanya ke pengacaranya Saripudin dulu. Benar tuh tuduhan mereka-mereka yang di sana itu? Ya, makasih Bang Karni. Yang pertama, Pak Saripudin menyampaikan salam hormat kepada para members Jakarta Royals Club dan mengharapkan agar objektif di dalam memandang musibah yang beliau alami. Mohon dukungan doa dari rekan-rekan di JLC. Itu yang pertama. Pak Kaligis yang awal-awal melaporkannya, Pak Kaligis mau mendoakan Pak Saripudin. Iya. Udah didoa. Iya, silakan Pak. Yang kedua tentu kita harus dudukkan persoalan tentang tugas dari hakim pengawas, Bang Karni. Ya. Ya, tugas hakim pengawas itu adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan ya harta pailit. Itu saja tugasnya. Ya. Hakim pengawas tidak punya kewenangan untuk membatalkan pekerjaan dari kurator. Ini harus diingat dan catat nih. Termasuk untuk para tapi tanda tangan dia baru bisa dieksekusi. Tidak, Pak Karni. Tidak harus tanda tangan hakim pengawas. Walaupun hakim pengawas mengatakan tidak, apabila kurator mengatakan ya, maka tetap sah apa yang sudah dijalankan oleh kurator. Kalau begitu apa wewenang pengawas? Hakim pengawas hanya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebagai contoh misalnya, dalam perkara ini, ya,
beliau menjadi hakim pengawas yang ketiga. 1, 2, 3, beliau terakhir. Kenapa beliau yang ketangkap menerima duit? Saya harus klarifikasi dan tanpa mendahului penyidik KPK, ya, beliau tidak pernah tertangkap tangan. Beliau mengatakan dijebak dalam masalah ini. Terlepas dari itu, silahkan nanti penyidik KPK. Dijebak bagaimana? Beliau kan menerima tamu malam itu. Yap. Tentu saya jelaskan juga mengenai tamu ya. Hakim pengawas dengan kurator itu seperti Coca-Cola. Kapan saja, di mana saja bisa bertemu. Itu diatur dan tidak dilarang itu. Dan termasuk di rumah. Termasuk di rumah. Sepanjang kurator menginginkan pendapat dari hakim pengawas, sah-sah saja. Tanpa jam kerja. Walaupun di luar jam kerja. Tidak ada masalah karena kurator itu ya mencari segala aset. Kenapa Anda mengatakan Hakim Saripudin itu dijebak? Beliau mengatakan sewaktu Pak Puguh datang ke rumahnya, konsultasi, sharing, bercerita mengenai masalah harta pilot yang dia urus. Lalu Pak Puguh mengatakan, Pak Saripudin, saya bawa berkas, tolong Bapak pelajari. Selesai. Setelah beliau keluar, menurut Pak Saripudin, bapak-bapak dari KPK masuk. Yang langsung mengatakan, mana tas merahnya? Pak Saripudin mengatakan, loh, kok bisa tas merah? KPK mengatakan, di situ ada uang 250 juta. Sebelum Pak Saripudin tahu itu uang, KPK sudah tahu, Pak, itu uang. Ya, ada yang membocorkan. Ya, kita nggak tahu, Pak. Ya. Itu yang tidak Pak Saripudin. Tapi ya. Yang saya heran dengan klien Anda itu. Iya. Ada orang bertamu meninggalkan tas merah. Yap. Harusnya kan dia bilang, ini apa yang kamu taruh ini? Ya, beliau tanya. Ya, beliau tanyakan. Berkas, Pak. Silakan Bapak pelajari. Pak, berkas dengan uang itu beda sekali, Pak. Itu kan dalam tas, Pak. Itu dalam tas. Dan Pak Saripudin ini, Pak, perlu saya garis bawahi adalah betul-betul seorang hakim yang tidak punya pretensi yang macam-macam. Iya, dia menganggap semua menjadi kawan. Bertamu ke rumah saya, tiba-tiba dia pergi di meja saya, tinggal tas. Saya akan panggil, di tas apa ini? Jangan-jangan bom lu taruh. Begini loh Bang Karni. Ya, sewaktu mereka ya diskusi di rumah tersebut, ya, si Pak Puguh sudah mengatakan, Pak Saripudin, berkasnya ada saya bawa. Silahkan nanti Bapak pelajari. Pak Saripudin kata, oke, akan saya pelajari. Pak Puguh keluar, lalu Bapak-bapak dari KPK masuk. Begitu Pak, cerita dari Pak Saripudin. Ya, tapi ceritanya berkas ada setumpuk, ada tas yang tinggal. Di dalam tas itulah berkasnya, Pak. Ini kita harus terangkan, di dalam tas itulah berkasnya. Begitu loh, Pak. Dia nggak curiga tasnya kok jadi gede banget tuh berkas gitu. Beliau tidak curiga, karena beliau ini kan, positive thinking saja. Itu kurator. Ya, dia tentu harus positif menghadapi kurator. Satu. Kedua, dia tidak punya kepentingan pribadi dalam masalah ini. Dan ini Pak, bukan sengketa, bukan perkara Pak. Karena kalau disebut perkara atau sengketa, itu menjadi pekerjaan dari hakim pemutus. Dia ini hakim pengawas Pak. Hakim pengawas yang ketiga, yang menurut hakim pengawas, bahwa pengurusan Budel Pilot itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Ada aset-aset yang dijual. Jadi menurut Anda dia dijebak oleh si kurator ini? Bukan menurut saya, Pak. Ya, menurut klien Anda begitu? Menurut Pak Saripudin, beliau dijebak. Walaupun siapa yang menjebak, beliau mengatakan nanti akan saya ungkapkan di persidangan. Oh, jadi bukan si Puguh. Nanti akan beliau ungkapkan di persidangan. Nanti, Pak. Asal jangan besar A, kata beliau. Begitu, Pak. Jadi, baik pemirsa, kita makasih, sudah Pak. sejenak. Pemirsa,
Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi ada yang terputus dengan juru bicara KPK, Saudara Johan Budi. Saudara Johan? Ya, Pak Karni. Saudara Johan, kami baru saja mewawancarai pengacara dari si Saripudin. Ya. Junimar Girsang. Ya. Menurut Junimar, Saripudin itu dijebak ternyata oleh KPK. Apa tanggapan Anda, Johan? Ya gini, yang pertama tentu alibi tersangka yang disampaikan oleh pengacaranya tadi harus diuji di pengadilan ya. Jadi KPK nanti akan memaparkan juga apa yang ada di KPK, bukti-bukti yang ada di KPK. Perlu saya sampaikan juga, peristiwa penangkapan itu tentu tidak hanya terjadi pada 5-10 menit penangkapan. Ada proses-proses sebelumnya yang diikuti oleh KPK ya. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga dari versi tersangka, sedikit saya sampaikan versi KPK, bahwa PW itu bertamu di rumahnya S itu sejak pukul 8 malam ya. Jadi ada waktu tenggang sekitar 2 jam dalam pembicaraan di dalam rumah itu. Nah, kalau dikatakan tadi itu berkat dan ternyata ada amplop coklat yang isinya uang 250 juta, tentu ada pembicaraan. Tentu ada pembicaraan di dalam itu sehingga tidak masuk akal kalau S tidak tahu apa isi tas yang dibawa oleh. Jadi KPK juga udah tahu sebelum kurator masuk rumah bahwa uang itu ada dalam tas merah. Ya, jadi gini, peristiwanya itu sekitar pukul jadi bukan tas itu bukan dibawa langsung bersamaan ya. Jadi ada sempat proses keluar setelah kira-kira jam 9:30 lebih di PW ini keluar. Jadi waktu bertamu dia nggak bawa tas merah dari dari kertas itu ya, yang isinya 3 amplop coklat besar berisi uang 150. Jadi dia sempat keluar dari 9:30 dia keluar dan masuk ke mobil dia. Baru dia membawa tas merah itu yang berisi uang 3 amplop coklat ya. Oke lah, itu sedikit yang ingin saya sampaikan pada publik ya, bahwa peristiwa itu tentu nanti kita akan buktikan di pengadilan apa yang dipunyai oleh KPK, bukti-bukti apa yang punya KPK, dan apa yang ada di dalam tersangka ya. Tentu tersangka punya hak untuk menyangkal, punya hak untuk membantah apa yang kita tuduhkan. Nah, nanti hakim lah yang akan memutuskan apakah sangkaan atau tuduhan KPK itu terbukti benar. Dan tentu seperangkat alat bukti sudah kita siapkan ya nanti di pengadilan. Saripudin ini kan sudah lama ya disorot publik, ICW, ada praktisi hukum dari ujung Padang, dan laporan-laporan KPK juga udah banyak. Memang udah lama ya KPK memonitor Saripudin. Kalau dalam kaitan dengan proses penjualan aset pada perusahaan terpilot kan, itu beberapa hari ya sebelum proses penangkapan itu terjadi melalui forum ini juga ingin kita sampaikan. KPK menyampaikan terima kasih yang sangat besar ya kepada masyarakat yang begitu peduli di tengah upaya penegakan hukum yang tadi dari pembicaraan saya dengar agak suram ya. Itu masih saja memberikan laporan informasi yang akurat kepada KPK sehingga KPK bisa melakukan proses penangkapan kepada Hakim S dan PW ya. Dan nanti soal itu tadi apakah dijebak, apakah itu bukan merupakan dugaan suap, itu nanti di pengadilan nanti dan hakim yang akan memutuskan. Baik, Jan, saya satu pertanyaan lagi kepada Anda. Yang disita di rumah itu tidak hanya uang rupiah 250 juta. Ya. KPK juga menyita uang asing. Ada Singapura dolar, ada Thailand, ada macam-macam. Betul, betul. Kalau uang itu tidak tersangkut perkara, apakah KPK berwenang dengan menyita itu? Yang pertama, tentu
tidak bisa kita simpulkan pada hari penangkapan bahwa uang yang kita cita atau kita amankan itu